Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Libra. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kebimbangan cinta. Dan ya, ada beberapa yang saya lihat juga bingung menentukan sikap untuk menentukan cintanya. Kira-kira bagaimana lebih jelasnya nanti kita lihat dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu di mana kondisi cinta. Aminkan yang terbaik, tetapi di sini karena kita bicara tentang kebingungan atau kebimbangan cinta, berarti ya ada yang negatifnya ya, tapi jangan dipakai untuk yang membuat diri kita down, tetapi ambil pelajarannya agar hubungan cinta lebih baik ke depannya. Kira-kira bagaimana kondisimu atau kondisinya, energinya juga bisa cepat bisa lambat ya, dan kalaupun mungkin di sini energimu tidak 100% ya karena energi general, energi banyak orang ya. Kamu ambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun nanti dalam readingan ini tidak sesuai, berarti readingan ini bukan untukmu, jangan dipaksakan ya. Karena di sini saya hanya mengambil energi yang paling tinggi dari pembacaan tarot ini. Oke, di kartu pertama di sini ada Seven of Pentacles. Wow, dia merasa kamu itu sosok yang pekerja keras ya, sosok yang membuatnya nyaman, sosok yang nggak cengeng, sosok yang selama ini dia cari, di mana ya sosok yang ada dari dirimu adalah tipe dia gitu. Kamu sosok yang selama ini dia cari, yang mana tipenya itu ada di dirimu. Entah mungkin kamu cantik, ganteng, seksi, tinggi, ataupun kalau pendek juga ya nggak apa-apa, yang standar-standar yang dia masih suka gitu. Dan paling utama adalah kamu pekerja keras. Yang paling utama kamu orangnya pede, energik, mempunyai energi positif ya. Dia ingin datang kepadamu tetapi dia takut ya. Di sini ada Ten of Sword ya, dia takut nanti ya mau bagaimana lagi ya. Dia banyak kekurangan menurutnya ya. Ataupun banyak perbedaan di antara kalian sehingga dia mau maju, dia bingung, mau mundur juga bingung ya. Maju mundur. Di sini ada yang saya lihat mungkin kalau berpacaran ya, putus nyambung, bingung ya. Karena mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, suku dan lain-lain ya, sehingga akhirnya banyak yang harus diperhitungkan, banyak yang harus dimengerti, tetapi berat juga gitu kan. Dan akhirnya memilih putus. Tetapi pada saat putus ya rasa rindu ya akhirnya balikan lagi ya. Ini juga ada beberapa yang mungkin barusan mau PDKT, di mana wah ini dari awal aja udah banyak perbedaan nih, tapi aku mau ibaratkan mau punya tantangan. Tetapi pada saat sudah mendapatkan kayak sinyal-sinyal, weh dia suka saya nih, kok langsung mundur lagi. Tetapi pada saat dia juga mundur menghilang, tiba-tiba dia datang lagi, muncul, nongol lagi, memberikan harapan-harapan. Jadi ibaratkan aku berlari, aku mengejarmu, kamu berlari juga ya.
Nanti aku berlari, kamu mengejarku. Aku diam, kamu diam. Jadi ini maunya apa? Kok hubungan gak jelas? Siapa yang mau berjuang, siapa yang mau mengalah? Sama-sama berjuang dong. Masa satu berjuang, satu diam? Ya, satunya mengalah, satunya egois. Ya, dia mau ya sudah, kalau kita betul-betul cinta ya perjuangkan lah gitu. Jangan saya sendiri gitu. Ini dia merasa bahwa saya nih betul-betul berat kalau sendiri, Ace of Sword, di mana saya ingin kita harus sama-sama menuju ke satu tujuan, bukan cuman hari ini ya jalani aja dulu, wah jalani ini bingung ya, usia bertambah, sudah banyak yang kita bersama kenangan dan akhirnya mau putus juga bingung karena ya nggak bisa kayak macam sesak gitu ya, putus pas lagi sayang-sayangnya. Ataupun mungkin kalau orang baru ya dia merasa terhakimi karena atau apa ya kalau dibilang, membuat hatinya tuh tersakiti gitu ya. Terhakimi ini karena apa? Karena seolah-olah putus itu kamu, ataupun mungkin berpisah itu ya, atau dia merasa bahwa kamu hanya mempermainkan hatiku, di mana kamu memberikan sinyal-sinyal, tiba-tiba ujungnya teman saja gitu kan, kita berteman saja, padahal saya sudah baper. Padahal kamu yang bikin aku baper, ujung-ujungnya dibilang jangan baper, padahal kamu yang ngajak-ngajak supaya kita baperan. Ya, mungkin dari tatapanmu, tatapan yang penuh makna, senyumanmu, godaanmu, itu kan sinyal-sinyal bahwa kamu mau menerima diriku gitu. Tapi pas ujung-ujungnya saya sudah mengutarakan cinta lebih dekat denganmu, kita berteman aja. Ujung-ujungnya dibilang jangan baper. Loh, jangan baper gimana? Aku sudah terlanjur baper soalnya. Nah ini ya, ada beberapa seperti gitu yang mana, aduh nih orang ya bikin pusing ya. Ujung-ujungnya cuma teman-temanan doang nih, gimana gitu. Ya. Padahal saya dan kamu udah nyaman gitu. Ya. Di sini ada Six of Wands ya, di mana ada beberapa yang malah sudah dekat ya, bahkan sampai ke orang tua, tapi ujung-ujungnya ya putus gitu, pisah ya. Ataupun juga di sini mungkin pasangan yang mungkin kondisinya sudah agak menjauh ya. Ujung-ujungnya dia datang pada saat mungkin kamu sudah mau move on dari dirinya. Kemarin-kemarin dia kemana? Pada saat kamu butuh dia pergi. Bahkan ada penyelewengan, ada pengkhianatan ya. Ujung-ujungnya pada saat dia lagi sepi, kamu sudah move on, dia mau datang dengan alasan ini itu, atau bahkan nggak mau datang cuman karena butuh saja, ataupun mungkin kondisinya karena dia sudah kere. Ini ada beberapa seperti gitu, di mana dia melihat pasangannya sudah jauh lebih baik dari dirinya, dia ingin hancurkan lagi dengan mau datang dalam hidupnya, masuk dalam hidupnya. Ya, walaupun mungkin kondisinya saya hilaf, tapi ada beberapa yang itu tipu ya, itu cuma bohong aja. Dia mau datang karena memang ada mau memanfaatkanku lagi seperti dulu. Jadi ada yang belajar dari masa lalu, di mana ya kemarin saya mengejarmu pada saat saya lagi susah, kamu di mana gitu. Pada saat saya punya banyak duit, saya bantu kamu. Pada saat saya susah, kamu pergi. Saya mengejarmu, kamu pergi. Sekarang saya sudah move on, saya sudah jaya, sudah bagus, sudah seksi, sudah cantik, sudah ganteng, sudah sispek, sudah bahagia. Kamu mau datang untuk apa? Untuk apa? Mau menghancurkanku lagi. Nah, ini ada beberapa seperti gitu ya. Kalau macam contoh mantan ya, entah mantan pacar atau entah mantan suami atau istri ya. Karena ada beberapa yang ingin rujuk-rujukan, tapi kamu merasa bahwa kalau rujuk pada saat saya lagi kondisi sekarat, kamu di mana? Ya. Pada saat saya sekarat, kamu di mana? Kamu malah meninggalkanku, mengusirku, menginjakku, malah mencemooh ya, menghina. Nah ini, pada saat saya sudah bangkit, saya sudah berdiri di atas kakiku sendiri tanpa bantuan siapapun, kamu mau datang. Ya, jadi dia merasa bahwa pada saat saya mengejarmu, kamu mengusirku. Saya memohon, kamu mengusir. Ini energinya paling tinggi mungkin ada trauma dan luka batin dari yang sudah berhubungan ya. Ketimbang yang baru mau mulai pacaran. Yang baru mulai pacaran aja udah stres, apalagi kalau yang sudah mempunyai trauma dan luka batin. Nah, di sini ada ya, dia mau datang untuk apa? Untuk ya memperbaiki hubungan, tapi dalam tanda kutip, karena dia melihat kamu sudah lebih bahagia dari dirinya tanpanya. Ya. Tuh. Ya, tetapi kamu tahu bahwa oke, saya tahu bahwa ini cuman manipulatif dirimu, yang mana ya kamu lagi butuh aja, lagi sekarat aja, makanya kamu datang. Kalau saya sekarat, kamu pergi. Ibaratkan kalau kamu sakit butuh bantuan saya, tapi kalau saya sakit, saya butuh bantuan kamu pergi. Nah ini
Ya, jadi kamu tidak mau dekat-dekat dia, tidak mau lagi bersamanya. Kamu lebih tegas ya, di sini ada strike, ya lebih tegas, lebih kekeh dengan kehidupanmu. Begitupun juga dengan kalau bukan mantan, apa nih, orang baru ya. Orang baru ini dimana kalau dia tidak mempunyai prinsip ya, kamu akan pergi tegas untuk mengatakan tidak ya, apalagi kalau dia tidak mempunyai pilihan atau hanya bilang hubungan ini kita jalani dulu, kita jalani, no ya. Jadi saya lihat di sini kamu akan tegas pada cinta. Kalau kamu pasanganmu pelin-pelan kamu tahu bahwa oh ini orang tidak baik ya, akan mempersulit saya ke depannya karena mau dibawa kemana hubungan ini. Jadi ibaratkan kalau kita berlari kita berlari sama-sama gitu. Kalau kita berjalanlah sama-sama. Jangan satu mengejar, satu lari ya. Terus kapan saya mau merangkulmu gitu. Kita berpegangan tangan, berjuang bersama, bukan saya lari kamu malah tambah lari ya. Jadi dia mau ke kamu malah jual-jual mahal. Nah ini ada beberapa seperti gitu yang berdrama. Jadi kamu, saya nggak mau berdrama ya, sama seperti yang mantan tadi ya. Saya ngapain drama-dramaan ya, ujung-ujungnya habis di waktu, tenaga, biaya, pikiran. Ujung-ujungnya saya sakit gara-gara tekanan mental karena ulahmu. Ujung-ujungnya bilang jangan baper, ujung-ujungnya bilang terzolimi. Ada beberapa yang saya rasakan di sini energinya terkoneksi dengan narcissistic personality disorder, yang mana kondisinya serasa paling tersakiti di sini. Ada juga di sini ada Seven of Swords ya. Padahal dia tidak tahu bahwa dia yang telah membuat terluka. Apalagi kalau dalam soal hati ya. Di sini juga ada yang dalam tanda kutip memanfaatkan dari sisi keuangan ya. Di sini Five of Pentacles, di mana dia tahu bahwa oke, saya akan berjuang untukmu ya. Tapi ujung-ujungnya malah merugikan ya. Pada saat belum bersama dia pekerja keras ya, tetapi sudah bersama dia pemalas karena mau melihat pasangannya kerja jadi dia santai-santai. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Pada saat dikritik dia marah, terzolimi, seolah-olah wah tidak bersyukur bawa agama. Nah ini, jadi kamu jadi bingung dengan kehidupan yang penuh drama. Kamu cut dengan orang-orang yang penuh drama, orang-orang yang hanya menumbalkanmu, dan orang-orang yang playing victim, dan orang-orang yang apa dibilangnya, tukang hasut ya. Nah ini, jadi ada beberapa yang menghasut, membongkar aib-aibmu. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengontrolmu atau tidak bisa men-settingmu gitu ya. Kamu punya prinsip sendiri dan berani ya. Dan akhirnya dia sadar bahwa kamu tangguh. Pada saat kamu pergi, mungkin dia merasa bahwa oke, saya bisa tanpamu, masih banyak kok yang cantik, masih banyak kok yang ganteng ya. Tetapi pada saat mereka bersamanya gitu ya, orang ketiga ini ya, akhirnya dia sadar bahwa kamu yang terbaik dari yang terbaik, yang mana kemarin dia memperlakukanmu tidak adil, dimana dia tahu bahwa yang kamu lakukan itu adalah ketulusan, yang mana dia merasa bahwa dulu saya merasa ketulusanmu itu adalah kebodohan, tetapi ternyata kamu tidak sama seperti orang lain. Apalagi kalau kamu sudah berpisah tapi kamu masih tetap baik sama keluarganya, dirinya ya, tapi kamu tidak membatasi gitu, tidak terlalu kayak macam seperti dulu intens ya, cukup saya memaafkan, saya menegur sapa, saya menghormati, tetapi kamu jangan masuk dalam kehidupanku lagi. Nah ini kamu ada batasan, di sini ada strike ya, dimana kamu tidak ingin lagi orang-orang toksik itu datang dalam hidupmu ya, membuatmu berpikir bahwa apakah saya salah, apakah saya begini, apakah saya begitu, kok dia marah padahal saya sudah buat yang bisa gila. Jadi ibaratkan kalau kamu berlari, ya berlari aja sendiri ya, jangan suruh saya mengejar. Saya mau orang yang stay, saya kejar, kita jalan sama-sama, kita berlari bersama ya, kita bergandengan tangan, bukan jual-jual mahal, drama-dramaan, bikin habis tenaga, energi, pikiran, apalagi biaya ya, ngancam-ngancam kalau nggak dikasih sesuai dengan apa yang dia mau, berteriak tantrum kayak anak kecil ya. Ini ada beberapa seperti gitu. Ataupun komunikasi tidak ada ya, cuman komunikasi satu arah, dimana ya bingung juga ya, dia diam, bingung ya, sampai harus memutuskan kamu juga, padahal mungkin dia sebagai kepala keluarga ya, dia harus bertanggung jawab, kamu yang harus memikirkan semua, memikul semua beban-beban sendirian, dia santai baik kayak bujang, kamu yang harus cari ini cari itu, kamu kerja di kantor, kamu kerja di rumah, kamu kerja cari lagi jualan online, live, main contoh ya. Jadi dia santai baik menerima hasil, dilayani, diberi makan, di semua nih ya.
Tetapi tugasnya tidak. Dia mau menginginkan pasangan yang sempurna, tapi dirinya saja tidak sempurna. Pada saat dikritik atau diberikan masukan, dia malah marah dan merasa dirinya terancam, merasa dirinya tersakiti. Padahal dia yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Di mana kritikan itu adalah masukan yang terbaik, tetapi dia melihat dari sisi negatif, yaitu dirinya merasa terancam dari harga diri. Nah ini, jadi kamu merasa bahwa orang ini nggak cocok, nggak pantas untukku, ya. Dimana saya ingin berjuang untukmu, tetapi kamu nggak berjuang untukku, ya sudah kita cut aja. Dimana saya mau berlari, ya kamu juga harus berlari. Jangan suruh saya gendong, saya capek. Ya kamu juga harus berlari, gunakan kakimu, toh kamu nggak cacat. Ini contoh ya. Kita sama-sama berlari, bergandengan tangan. Jangan suruh kamu pikul, saya pikul kamu. Belum anak-anak saya pikul juga, ini contoh. Karena ada beberapa yang trauma karena berjuang sendiri. Ya. Ataupun kalau yang baru, yang orang baru ya, drama. Ya, seolah-olah harus saya menyembah-nyembah, saya harus ikuti ya. Padahal belum menikah gitu, sudah harus membiayai, sudah harus nggak boleh ini itu, diatur-atur, padahal bukan donatur ya, minta ini kalau nggak dikasih marah, ancam putus ya, kalau ditanya nanti dulu, ditanya jalani dulu ya, macam-macam, padahal sebenarnya tidak mau komitmen ya, dimana ya sama. Dia mau berlari tetapi akhirnya terhambat karena harus menggendong. Jadi mau tidak mau lambat. Dengan cara apa? Berjalan. Dan bahkan karena saking beratnya ya akhirnya apa? Terjatuh, bisa terjatuh. Pada saat kamu terjatuh, kamu terluka, dia kan digendong, dia dilindungi. Ini contoh ya. Ujung-ujungnya kamu terjatuh, terluka, dia malah berjalan sendiri. Karena dia nggak apa-apa. Kamu yang terluka sampai mungkin patah kaki karena beban terlalu berat menggendong dia. Ini contoh ya. Ujung-ujungnya apa? Dia pergi cari orang lain lagi. Ya, melihatmu, membantumu aja tidak, apalagi mau melihatmu gitu ya, membantumu mengelurkan tangan tidak, nggak ada. Nah ini, jadi kamu ada trauma dan luka batin di situ ya, dimana kamu tahu bahwa ini orang tidak baik, orang ini harus berikan batasan, saya harus tegas dalam cinta, apalagi cinta ya dalam hubungan yang memang saya inginkan serius. Tapi kalau dia tidak serius, ngapain saya bertahan dengan orang yang hanya mempermainkan perasaan. Nah ini, jadi kamu tegas dalam cinta tuh, King of Wands ya, kamu nggak mau terlalu mau pusing dengan drama-drama dia mau playing victim kek, mau apa kek, kamu nggak terlalu mau pusing. Kamu membuktikan dari sisi finansial, keuangan, dimana kalau saya ada duit pasti saya akan bahagia, entah dengan orang akan membahagiakanku atau saya membahagiakan orang lain, ataukah saya membahagiakan diriku sendiri. Dimana ada duit, saya pergi sendiri bisa, ada teman saya ajak bisa, ataupun ya kalau ada ada pacar baru atau orang baru ya saya juga lihat dulu yang setara, jangan yang mokondo atau matre. Nah ini, jadi kamu belajar dari pengalaman di mana saya sudah mengeluarkan banyak tenaga, biaya untuk orang yang salah dan tidak mau terulang lagi, sehingga ya lebih selektif dalam memilih entah teman, entah pasangan ya. Kamu di sini pekerja keras, kamu nggak akan mau dibilangnya tergoda karena cinta ya, akhirnya ujung-ujungnya membunuhmu tuh. Di dalam artian ya udah, kalau dia nggak mau berjuang ya pergi toh. Saya berjuang untuk diriku sendiri ya, apalagi di sini ada single mom ya, dimana lebih up ya. Ini juga ada single parent, artinya single dad ya, dimana kerja untuk keluarga, untuk anak gitu kalau sudah berpisah ya. Dan berusaha untuk menjadi kaya ketimbang terkoneksi minta-minta di orang. Ya artinya gini, maksudnya minta-minta di orang ini artinya dapat laki-laki yang kaya, berharap gitu kan. Ya sudah, kenapa saya harus mencari laki-laki kaya gitu. Ada pemikiran seperti gitu. Kenapa saya harus mencari laki-laki kaya kalau single mom atau mungkin yang cewek ya yang mau nikah gitu kan. Saya harus yang kaya dong gitu. Kalau dapat yang kaya silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Tapi ya hartaku ya untuk hartaku, bukan untuk kamu. Karena saya harus dilindungi kalau wanita ya. Fokus ke karir ya dan duit. Kalau cowok juga sama, ya sudah, perempuan mau kejar saya tidak ya terserah, yang penting saya ada duit. Pasti ujung-ujungnya juga nanti ada orang lain yang datang. Ngapain bertahan dengan orang yang hanya manipulatif? Ya, nggak usah saya kejar-kejar wanita. Ini untuk laki-laki ya. Nanti saya punya duit, saya punya kekuasaan, saya punya nama baik, pasti nanti perempuan bervalue yang datang. Dimana saya harus juga memperbaiki diri saya. Nah ini, jadi saya merasakan energinya
ya kamu akan jauh lebih up, dimana kamu tidak akan mengizinkan siapapun untuk menyakitimu lagi, ya. Dan dimana kalaupun dia berdrama, kamu tidak akan mau mendapatkan wanita atau laki-laki yang hanya memakan energi, menghabiskan energimu. Jadi kamu tegas dalam mengambil keputusan dalam cinta. Ya, jadi seperti itu yang saya lihat untuk kondisimu ke depan, di mana ada ketegasan dalam cinta, ya, di mana mari kita sama-sama berjuang berlari, bukan saya menggendong kamu. Ya, saya memikul sendiri beban-beban, ya. Saya berani untuk melepaskan, saya berani untuk pergi, ya. Karena kalau kita kondisinya tidak nyaman, ya saya tahu bahwa itu hubungan toksik. Jadi kamu sudah tercerahkan untuk bisa mencari kehidupan yang baik untuk dirimu sendiri. Jadi kamu menentukan masa depanmu dari koneksi bersamanya. Apakah memang dia baik ataukah tidak, ya itu. Kamu tidak terlalu mau pusingkan dirinya, yang penting ada duit, fokus pada impianmu, ya. Dan berharap kamu akan mendapatkan sosok pengganti yang lebih baik, ya. Nah itu, ya, jadi ada beberapa yang memang kalaupun orang baru, ya mempunyai standar. Jangan tidak asal comot-comot kayak kemarin, yang penting ada pacar, yang penting statusnya pacar, yang penting statusnya nikah. Kamu nggak akan cepat-cepat ambil keputusan untuk pacaran atau nggak cepat-cepat untuk menikah, ya, karena kamu tahu bahwa ternyata kebebasan itu penting, ya, ternyata menghargai itu penting, ternyata menghormati itu penting, bukan dari sisi egois atau cuman status tapi hatinya sedih terus. Tetapi ya mendingan sendiri tapi bahagia, apalagi kalau ada seseorang yang betul-betul bisa membahagiakanku, itu lebih up lagi. Tetapi kalau kamu datang hanya untuk membuatku tuh sakit hati, lebih baik kamu pergi atau saya yang pergi. Intinya gitu, ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya untuk koneksi kedepannya dari cinta. Kamu akan mempunyai ketegasan cinta untuknya. Oke, dan untuk lebih jelasnya kamu terkoneksi dengan siapa, ya? Kita lihat dari inisial dan zodiaknya. Di sini saya sudah menarik energi inisial, di mana kamu terkoneksi dengan huruf K, huruf V, huruf C, huruf W, ada Z, ada U, ada N, ada S, ada G, ada J, ada R, ada Q, ada O, ada I, T, D, L, X, dan H. Oke, semoga resonate, dan kalaupun mungkin tidak resonate dari inisial, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak. Di sini saya sudah menarik energinya, di mana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan ada bintang. Di sini ada Taurus, ada Virgo, Leo, Capricorn, Aquarius, Pisces, Gemini, Scorpio, dan Cancer. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana ya ada ketegasan dalam cinta, ya, yang mana berjuang bersama dalam cinta. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.